semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Jelenjelika. Video hari ini adalah episode 2 dari Skin Talk with Angel. Hari ini kita akan bahas jerawat, tapi bukan jerawat wajah. Karena biasanya orang-orang yang struggling, kayak aku sendiri, struggling dengan jerawat di wajah, itu juga punya masalah dengan jerawat dada ataupun jerawat di punggung. Jadi hari ini kita bakal bahas back acne, karena aku sendiri juga mengalaminya. So hopefully apa yang aku lakuin buat aku nge-cure back acne and chest acne aku bisa juga membantu kalian. Kalau aku pribadi, aku selalu men-treat seluruh kulit badan aku, termasuk jerawat punggung, jerawat badan yang di dada, itu tuh kayak jerawat muka aja sih. Karena kalau aku anggapnya sama-sama jerawat aja, biarpun emang ada beberapa produk yang dikeluarin itu khusus untuk nge-treat body acne. Kenapa sih badan kita tuh juga bisa jerawatan? Pertama itu karena faktor genetik, jadi sama aja kayak di wajah. Kalau misalnya emang kalian lihat orang tua kalian, keluarga kalian itu punya masalah dengan body acne juga, itu mungkin salah satu alasan kenapa kalian juga struggle sama back acne. Mungkin karena emang faktor genetiknya kalian punya kulit yang acne prone skin gitu. Tapi banyak juga yang jerawat punggung itu tumbuh karena efek samping dari treatment obat-obatan yang seseorang konsumsi. Jadi misalnya kalian lagi take medication apa gitu, mungkin untuk penyakit apa, dan obat itu ada efek samping ke hormon ke kulit kalian, itu mungkin banget. Sama aja kayak di wajah, itu juga bisa beberapa orang yang jadi jerawatan karena faktor efek samping dari sebuah obat. Faktor lain yang paling common itu hormon, karena jerawat punggung, jerawat di badan itu banyak banget dialamin oleh teenage. Jadi di masa-masa pubertas kita, waktu kita lagi umuran-umuran belasan gitu ya, lagi masa-masa puber, itu biasanya suka bermasalah dengan jerawat, baik di muka ataupun di badan. Dan karena laki-laki itu hormonnya lebih tinggi, bukan lebih tinggi sih, tapi berdasarkan yang aku baca, itu orang yang struggle sama body acne itu adalah laki-laki, karena hormon mereka mungkin produksi kelenjar keringatnya juga lebih banyak gitu ya di badan, pori-pori laki-laki juga lebih besar. Jadi mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa lebih banyak laki-laki yang punya masalah body acne daripada perempuan. Faktor lainnya itu dari kebersihan. Jadi kalau misalnya kalian suka olahraga, suka keringetan, ataupun ada beberapa orang kan yang memang mereka tuh dari dasarnya badannya tuh gampang berkeringat. Nah itu perlu banget kalian perhatiin. Dari keringat itu akhirnya kan pasti ada kotoran yang tertumpuk gitu ya di badan. Apalagi kalau misalnya kita kan biasanya mandi pagi sama malam, dan during the day seharian itu mungkin keringetan, bajunya basah atau gimana. Nah itu bisa banget nge-build clogged pores. Terus dari sebum-sebum yang diproduksi itu akhirnya jadi banyak kulit mati yang akhirnya bikin si body acne itu. Jadi mungkin ini orang-orang yang sering banget beraktivitas di luar ruangan, beraktivitas outdoor, jadi keringetan, dan juga orang-orang yang sering olahraga, makannya keringetan, dan termasuk yang suka pakai baju ketat karena nggak ada ruang buat kulit kita bernafas. Jadi akhirnya itu juga bisa bikin body acne. Terutama kalau misalnya kalian suka pakai baju yang nggak menyerap keringat ya. Jadi mungkin tanpa disadari baju pakaian-pakaian yang kita pakai itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa kita struggling sama body acne. Dan faktor yang terakhir itu sama aja kayak di jerawat wajah, stres. Karena stres itu salah satu penyebab yang sangat-sangat crucial. Orang-orang yang nggak sakit aja bisa jadi sakit karena stres. Jadi stres itu bisa banget memicu timbulnya jerawat termasuk body acne. Aku sendiri mulai struggling sama body acne itu kalau aku mulai sadar ya, itu waktu aku umur memasuki 20 sih ya, 18, 19 gitu. Waktu belasan banget kayaknya, mungkin aku nggak sadar karena belum aware juga sama kesehatan kulit dan segala macamnya ya kan, panas-panasan di luar juga nggak pakai sunscreen segala macamnya. Jadi mungkin aku belum sadar, tapi dari aku sadar itu pas aku mulai awal-awal kuliah itu aku udah mulai, istilahnya udah masuk mulai centil lah ya. Nah itu baru sadar kalau kok ada bintik-bintik ya gitu, tapi nggak ngerti kalau misalnya itu tuh adalah back acne gitu. Nah, apa sih yang aku lakuin dan yang aku saranin kalian juga buat lakuin? Yang pertama itu adalah mandi. Karena dengan mandi itu kan kita ini ya bersihin semua kotoran, debu-debu, bakteri, penumpuk
menumbuhkan kulit mati juga ya kan. Jadi aku sayang banget buat mandi, terutama setelah olahraga. Kadang-kadang kita suka kayak habis olahraga udah keringetan banget, terus males mandi berjam-jam setelahnya. Jadi aku selalu kalau habis olahraga 30 menit aku keringin dulu, keringet segala macam, baru aku langsung mandi pasti. Dan at least aku mandi tuh sehari 2 kali, pagi hari bangun tidur dan malam sebelum tidur. Jadi penting banget buat perhatiin kebersihan badan, itu yang paling utama. Kalau mandiin kita pakai sabun ya. Nah, sabun ini tuh juga harus banget kita perhatiin. Karena salah satu yang bikin aku so much better, terutama bagian dada. Mungkin kalau belakang kan nggak begitu ke expose ya sehari-harinya, tapi kalau dada aku suka pakai tank top, ya kan, suka pakai baju yang mungkin depannya lebih kelihatan bagian dadanya sini. Nah, itu tuh kelihatan banget dan itu sangat-sangat mengganggu. Sampai akhirnya aku coba buat ganti sabun mandi aku ke sabun-sabun tuh yang lebih gentle gitulah ke badan. Jadi aku pilih cari yang at least dia pakai SLES instead of pakai SLS. Kalau bisa cari yang kasih clean ingredients lah. Sebenarnya itu sama aja sih konsepnya kayak di wajah ya. Kita juga kan mau something yang gentle buat face wash kita. Jadi kita juga harus cari sesuatu yang gentle buat body wash kita. Jadi makanya aku dari awal bilang aku selalu nge-treat tuh sama aja kayak wajah aku. Nah, sabun di sini yang aku rekomen kalian buat coba itu salah satunya yang aku pakai juga dari yang paling affordable itu Velvy yang madu susu ya. Aku bakal taruh aja gambarnya, aku lupa namanya apa, pokoknya yang ada susu sama madunya. Aku selalu pakai itu. Sabun-sabun di sini yang aku mention tuh yang nggak bikin kulit kering tapi masih berasa mandi, karena aku juga nggak bisa pakai sabun yang terlalu gentle terus gak ada busanya dan nggak berasa mandi. Aku nggak bisa. Jadi sabun-sabun yang mungkin aku mention di sini adalah sabun-sabun yang oke lah gitu, kayak berasa mandi tapi gentle enough buat di kulit dan gak bikin breakouts. Nah, selain Velvy itu, aku juga suka banget pakai Dr. Bronner's. Itu aku udah banyak banget temen aku yang mereka fight battle sama kondisi kulit lain yang lebih parah, dan Dr. Bronner's tuh salah satu yang memang sangat-sangat bersih karena itu juga bisa dipakai buat di wajah, dan itu kayak multifunction soap yang bisa dipakai untuk membersihkan berbagai jenis gitulah. Aku lupa itu kayak 18 sabun in one bottle deh. Kalian juga bisa pakai Bioderma salah satu skincare yang menurut aku juga sangat-sangat bersih ya, kayak emang mementingkan untuk kesehatan gitu. Dan juga banyak teman-teman aku yang suka sama Love Beauty Planet. Tapi sesimpel pokoknya aku cari sabun yang nggak bikin kulit aku kering. Selain sabun, kalian juga mungkin harus aware akan shampoo, terutama yang punya masalah dengan jerawat punggung. Karena kan waktu kita sampoan, itu kan rambut yang panjang-panjang tuh, sampo itu kan juga nempel ke badan ya. Jadi kalau misalnya samponya mungkin terlalu keras atau ada bahan-bahan yang mungkin berbahaya, itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Jadi bisa dilihat samponya, karena sampo yang terlalu harsh juga kan sebenarnya nggak bagus untuk akar kulit kepala kita, ya kan? Jadi bisa dilihat itu juga, karena itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, yang aku lakuin adalah selalu ganti handuk setiap minggu. Kadang-kadang kita mungkin suka lupa, at least seminggu sekali lah ganti anduk, dan pilih anduk yang benar-benar bisa menyerap gitu. Dari pagi pas sudah mandi, make sure kalau anduk kalian tuh benar-benar kering dan enggak di tempat yang lembab. Itu juga bisa build bakteri di dalam anduknya yang akhirnya malah nempel ke badan, dan kita nggak mau itu malah jadi penyebab buat jerawat di badan kita, ya kan? Jadi make sure kalian jemur anduk di tempat yang tidak lembab. Kalau bisa mungkin kena matahari akan lebih bagus, dan ganti handuk at least seminggu sekali. Nah, kedua itu adalah exfoliate. Jadi sama aja kayak penumpukan kulit mati di wajah kita yang bisa bikin clog pores dan bikin komedo, itu juga bisa clog pores dan bikin komedo di badan. Kayak jerawat-jerawat itu banyak banget juga tuh isinya kayak komedo-komedo gitu kalau misalnya dilihat bintik-bintik hitam atau bintik-bintik putih. Nah, exfoliate di sini aku tuh juga sama. Aku sering banget pakai toner exfoliate wajahku. Aku taruh ke kapas aja, terus aku exfoliate. Emang agak susah, tapi aku berusaha banget gitu. Atau paling mudah itu adalah pindahin toner exfoliate kalian bottle spray gitu. Jadi tinggal di spray aja. Itu bakal mempermudah untuk pengaplikasiannya. Tapi untuk exfoliate body yang spesial sendiri itu aku biasain untuk selalu scrub.
gitu. Biarpun di bagian punggung emang agak susah kalau misalnya kalian punya kakak ya, atau ya mama gitu, bisa mungkin minta tolong buat di scrubin, atau kalian mau ke spa buat minta di scrubin, itu akan lebih baik, akan lebih bersih. Tapi kalaupun enggak, ya berusaha aja scrub di kaca gitu biar kelihatan mana yang udah kena atau mana yang belum. Aku scrub, aku suka banget itu pakai scrub yang sugar scrub gitu. Sugar scrub itu salah satu scrub yang sangat-sangat gentle, dan biasanya dia juga kasih moisturize juga di kulit. Aku suka banget pakai sugar scrub dari yang Hello Body, itu aku lagi pakai sekarang. Atau aku juga suka pakai scrub yang coffee scrub dari Tif Body. Itu aku kurang lebih scrub kalau males banget 2 minggu sekali lah, tapi kalau misalnya emang aku lagi rajin tuh biasanya seminggu sekali lah gitu. Jadi make sure pokoknya kalian scrub lah, exfoliate lah, karena itu pasti ada banget, terutama di punggung. Scrub udah, toner itu banyak banget temen aku yang struggle with back acne yang lebih parah daripada aku, dan mereka bersih banget pakai A-Stop toner. Jadi aku akan mention aja di sini. Aku belum pernah pakai jujur, tapi aku ngeliat teman-teman aku yang lain itu perubahannya oke banget. Amit-amit kalau misalnya someday aku butuh, aku bakal coba itu. Tapi thank God aku nggak sampai parah banget. Jadi aku mix aja sama apa yang aku punya di rumah, ya kan. Jadi bener-bener kalian bisa pakai lah, pokoknya exfoliating toner apa yang kalian pakai tuh bisa kalian pakai juga buat di badan. Dan terakhir ini kan aku lagi pakai si COSRX SC Collection, itu juga dia ada exfoliatingnya di dalam tonernya, itu juga aku sering pakai buat di punggung. Jadi pokoknya apapun yang aku pakai exfoliate buat di wajah itu aku pakai buat di punggung. Selain toner, aku suka banget sama exfoliating pads yang emang kapasnya tuh udah direndam sama toner exfoliate, karena kadang-kadang exfoliating pads itu kapasnya tuh lebih kasar, which is kalau buat di wajah aku nggak terlalu suka karena itu kadang-kadang terlalu harsh di wajah aku. Tapi kalau buat di badan itu mantep banget guys. Coba deh kalau kalian nggak pernah exfoliate sama ini, kalian beli exfoliating pad yang biasa kapasnya tuh ada bintik-bintiknya, terus kalian gosok. Aku yakin itu pasti abu-abu banget, karena aku yang udah rajin aja exfoliate, kalau seminggu sekali aku exfoliate aja itu tuh abu-abu. Apalagi kan aku sering olahraga ya, yoga mat yang tiduran gitu juga, jadi pasti ada banyak lah kotoran yang menempel di punggung gitu. That's why exfoliate itu sangat-sangat penting. Pads yang aku pernah coba dan aku suka itu adalah salah satunya si Purito Centella Green Level. Jadi pads di sini pun aku pilih yang emang mereka untuk treat acne. Kalian juga bisa coba pakai the famous COSRX One Step Original yang pads merah itu. Pokoknya cari-cari pads yang emang dia buat kulit berjerawat lah, intinya kayak gitu. Dan exfoliate ini adalah salah satu yang bener-bener sangat memberikan perubahan. Bagian punggung tuh adalah salah satu bagian badan yang menurut aku susah buat digapai gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak bener-bener mau intensinya buat bersihin punggung tuh agak susah, pasti agak-agak lupa dan agak-agak keskip. Kalau kayak mandi aja cuman kena-kena gitu doang kan. Jadi menurut aku penting banget buat ada satu momen di dalam at least 1 minggu sekali yang emang kita ngebersihin punggung. Kalau misalnya buat dada kan sembari kita skincarean itu kita bisa suka ke leher, ke dada, mungkin tuh kan lebih mudah dan kita akan lebih ingat ya. Tapi kalau punggung, jadwalin deh biar nggak ketinggalan gitu loh. Jadi penting banget buat exfoliate. Yang penting banget juga itu adalah buat nge-moisturize. Jadi sama aja ya, kalau misalnya kayak kulit kita kering itu juga bisa beruntusan. Kalau badan kita kering juga bisa beruntusan, bintik-bintik gitu. Nah, aku personally lebih suka kalau misalnya masalahnya sama back acne ini berbeda ya. Kalau ke tangan gitu aku emang pakai lotion. Tapi kalau misalnya buat area dada yang biasanya lebih sering jerawatan, buat area punggung aku yang juga ada masalah dengan back acne, itu aku lebih suka moisturize-nya tuh pakai moisturizer buat wajah. Itu juga salah satu alasannya kenapa skincare aku tuh cepet banget habisnya. Aku selalu pilih tuh yang gel karena dia juga ada kasih cooling sensation, dingin, dan di badan tuh nggak lengket. Itu penting banget. Jadi kita tuh nggak jadi males gitu loh, malah jadi seger, jadi pengen pakai lagi. Akhirnya tuh jadi rutinitas yang udah ke-build sendiri, udah jadi habit yang akhirnya kalau kita nggak pakai malah kita ngerasa ada yang kurang. Menurut aku itu penting banget untuk pilih yang nyaman, dan aku paling nyaman itu aku pakai moisturizer gel di punggung aku dan di dada aku. Salah satu yang aku suka banget itu adalah si COSRX SC Lightweight Soothing Moisturizer. Itu kan dia emang ini ya, very soothing ya kan. Terus dia emang buat nge-treat acne juga dan nyaman banget buat dipakai di badan. Dan secara harga menurut aku COSRX tuh juga masih very affordable. Aku juga pakainya bukan yang kayak satu badan jadi lotion gitu, ya itu pasti jadi nggak hemat ya, jatuhnya akan jadi cost-nya akan tinggi banget. Tapi aku cukup ambil dan buat ini aja, moisturize area-area yang emang berjerawat. Jadi dada,
dan area punggung aku yang emang ada jerawatnya. Atau yang lainnya aku juga suka pakai aloe vera, karena aloe vera kan itu juga salah satu ingredients yang sebenarnya bagus untuk nge-treat acne dan bagus untuk menenangkan kulit, menghaluskan, ya kan? Dan aloe vera tuh sangat nyaman, dingin, gel gitu. Aku suka banget pakai yang gel. Tapi penting banget buat lihat kandungannya, karena banyak aloe vera yang di dalamnya itu mengandung alkohol tuh yang lumayan tinggi, dan alkoholnya itu adalah bukan alkohol yang baik gitu loh, alkohol yang buruk untuk kulit yang mungkin awalnya kita ngerasa kayak lembab, tapi sebenarnya untuk pemakaian jangka panjang itu dia malah membuat kulit kita jadi kering, karena si alkohol di dalam kulit kita itu dia absorb semua moisturize kulit kita gitu. Nah, kalau untuk aloe vera itu aku suka yang dari Rose All Day yang aloe karena selain dia ada aloe vera, dia juga ada hyaluronic acid. Aku suka banget lah itu, dia dapat banget jadi cooling sensation-nya. Terus aloe yang aku cari dan dia nggak ada alkoholnya gitu, jadi aku simply cari aloe vera yang nggak ada alkoholnya. Aku sebenarnya juga nggak benar-benar sadar kapan mulai back acne aku tuh kayak bersih gitu, karena aku ya udah, aku nggak mau terlalu pikirin, nggak mau dibawa stres juga. Aku pokoknya berusaha aja bersihin segala macem, pakai moisturizer, dan aku sadar banget di saat aku lagi rajin-rajin ya kayak sekarang itu tuh bersih gitu loh. Jadi menurut aku semua yang aku lakuin itu sangat-sangat membantu lah kondisinya, karena dulu itu sempet parah banget ya, dan aku kan tangannya tuh suka gatel, suka kayak kalau mandi tuh garuk-garuk gitu kan, jadi luka yang kita tuh nggak sadar. Kadang-kadang kayak ada bentol, kita kayak garuk-garuk isinya komedo yang nggak keluar, yang ada malah jadi luka gitu. Jadi semua ini sangat-sangat membantu sih, dari exfoliate, moisturizer juga sangat-sangat membantu. Dan ada beberapa hal juga yang mungkin aku lakuin yang bisa bantu juga, itu adalah aku sering banget iket rambut guys. Jadi kalau misalnya emang nggak ada hal-hal yang penting, aku lebih sering ikat rambut supaya kayak keringat-keringat atau kotoran rambut tuh nggak nempel juga di punggung gitu loh. Jadi itu salah satu habit aku aja sih, tapi menurut aku itu juga sangat-sangat membantu. Kalau misalnya berkegiatan outdoor, jangan lupa untuk pakai sunscreen ya kan. Aku sih daily nggak pakai sunscreen buat badan sejujurnya, karena nggak tahu ya, aku belum membiasakan diri itu aja. Mungkin soon aku akan berusaha untuk membiasakan pakai lotion yang ada sunscreennya. Tapi at least kalau misalnya aku keluar tempat yang aku tahu bakal sun exposure-nya benar-benar langsung dan intens banget, kayak misalnya aku lagi liburan ke Bali atau aku lagi mau sunbathing, itu aku pasti pakai sunscreen or tanning oil gitu. Jadi itu penting banget. Dan sebisa mungkin kalau misalnya hari-hari biasa gitu, aku selalu memilih untuk pakai bahan-bahan baju yang katun dan menyerap keringat, dan yang fittingannya tuh lebih loose gitu, yang nggak sesek lah, jadi kulitnya tuh juga bisa bernafas gitu loh. Pilih baju yang lebih tidak ketat itu juga alasannya karena kan habis kita pakai lotion segala macam tuh kadang-kadang kita juga butuh waktu dan space buat dia lebih kering dan meresap ya, kalau nggak nanti dia nempel lagi gitu ke badan. Jadi itu juga salah satu alasan aku suka pakai kaos-kaos yang lebih longgar kalau sehari-hari gitu, dan kalau tidur juga pakai baju yang lebih longgar supaya kulitnya bisa bernafas. Jangan lupa juga untuk menjaga dari dalam, sama aja kayak kulit wajah kita, apa yang kita makan itu juga reflect kesehatan kulit kita gitu. Jadi sangat berpengaruh. Kurangin makan gorengan, makan yang lebih sehat, lebih banyak makan sayur, makan buah-buahan, karena aku juga udah lihat sendiri gitu loh, maksudnya di saat aku lagi makan sehat itu kulit akan lebih sehat, lebih nggak kering. Kalau di badan tuh ya kelihatan banget lah jerawat. Mungkin kalau di wajah masih agak nyaru ya antara makan sehat atau skincare yang bekerja gitu, karena kan lebih intens skincare. Tapi kalau di badan, aku pun nggak setiap hari pakai moisturize, kadang-kadang masih suka bolong exfoliate-nya. Tapi aku bisa lihat kalau misalnya aku lagi makan lebih sehat dan aku kurang-kurangin lah makan manis, makan gorengan yang kotor-kotor, itu tuh lebih bersih gitu. Jadi aku bisa garanti kalau misalnya makan lebih sehat itu akan reflect kulit yang lebih sehat juga. Dan yang terakhir, kalau misalnya memang kalian udah sampai di tahap hopeless, sampai di tahap desperate, dan emang udah ngerasa udah butuh bantuan profesional, carilah dokter kulit, carilah ke tempat beauty clinic, karena sekarang tuh juga beauty clinic udah banyak treatment buat badan. Aku pernah juga ngelakuin peeling di badan, jadi nggak cuma wajah aja yang bisa deep cleansing dan peeling. Aku dari tahun lalu, dari bulan Novemberan, aku sempet sharing juga kalau misalnya aku lagi treatment laser di Miracle, dan aku juga nge-treat back acne aku, which is yang aku lakuin itu adalah peeling. Itu dia bantu banget buat angkat dead
skin cells, buat deep cleansing, komedo-komedo, pokoknya kotoran-kotoran yang menyumbat di pori-pori. Kalau misalnya emang kalian ngerasa udah parah banget, mau mempercepat, kalian bisa banget cobain buat peeling. Aku bakal link aja pokoknya semuanya di description box, oke? Aku peeling waktu itu 2 kali karena emang udah nggak ada lagi. Waktu itu pas aku peeling juga tipenya tuh yang kecil-kecil, bukan yang kayak jerawat gede-gede gitu. Thank God, itu kecil-kecil kayak komedo-komedo aja. Dan kayak aku lagi treatment wajah, terus aku bilang aku juga sering masalah gitu sama chest acne, sama back acne. Jadi waktu konsultasi dokternya juga menawarkan mau nggak kalau misalnya sekalian peeling aja, ya udah gitu loh sekalian. Itu juga cepet banget, cuman diolesin peeling, that's it, mandi kayak biasa. Juga bisa pakai, waktu itu aku pakai tuh lotion yang aku lupa namanya, Clariderm kalau aku nggak salah. Itu dia juga di dalamnya itu ada kayak salicylic acid, aku lupa. Pokoknya ada ingredients yang buat treat acne gitulah. Jadi makanya aku tadi bilang bisa banget pakai moisturizer buat yang nge-treat acne, karena di dalamnya itu kan biasa ada salicylic acid lah, ada tea tree, ada centella, ada benzoyl peroxide yang itu memang bisa nge-treat body acne juga gitu. Jadi menurut aku tuh salah satu pilihan yang tepat lah buat pakai moisturizer untuk kulit berjerawat di back acne kalian. Itu dari klinik itu memang dia meresepkan si Clariderm itu dia semacam kayak lotion aja. Ya udah tinggal dipakai kayak moisturizer aja. After itu juga sekarang aku pakai moisturizer aku sendiri. Kalau udah bersih ya udah bersih gitu loh, bukan yang kayak harus treatment terus kayak gitu, enggak sama sekali. After itu aku maintain aja sendiri gitu. Oke guys, so aku rasa segitu aja. Semoga semua yang mau aku omongin, semua yang aku lakukan udah kerangkum di sini dan gak ada yang ketinggalan hopefully. Aku takut banget karena aku sering banget kayak bisa aku baru oh my god aku lupa ini, tapi kayaknya nggak ada karena aku udah coba buat selalu tulis semua list down catatan aku juga. Oh, paling kalau misalnya aku memang ada jerawat 1-2 gitu, aku juga ya pakai obat total jerawat muka buat di badan gitu. Jadi pokoknya benar-benar sama buat aku nge-treat jerawat badan sama muka. Paling tadi dari segi mandi, dari segi sabun, sampo, ya kan, handuk dan lainnya yang mungkin selama ini kita nggak sadar, tapi itu bisa di-improve gitu. So that's all. Semoga sharing Skin Talk with Angel kali ini bermanfaat buat kalian. Dan aku benar-benar berharap kalian juga bisa sembuh dari back acne-nya. Karena sometimes aku ngerasa back acne tuh jauh lebih sulit ya. Karena kalau misalnya muka, kita lebih mudah buat nge-cover gitu. Tapi kalau misalnya badan, mungkin kalau misalnya kita mau pakai dress gimana ya kan? Kalau misalnya kita mau pakai kayak misalnya lagi mau pakai tank top atau party dress yang lebih back revealing, itu salah satu hal yang juga dari dulu sering bikin aku insecure. Tutup-tutup pakai concealer dan menurut aku lebih susah ngecovernya daripada wajah. So I really hope sharing hari ini bisa membantu kalian juga, para chest acne and back acne fighters. Kalau misalnya ada rutinitas yang selalu kalian lakuin dan itu membantu kalian nge-cure chest and back acne kalian, please let me know on the comment section dan kita bisa sharing juga di situ. Jadi teman-teman yang mungkin nonton video hari ini juga bisa baca-baca komen di bawah dan bisa mendapat banyak insight lagi. Thank you guys for joining me today and I'll see you on my next video. Bye guys!